distribusi. Fungsinya yaitu sebagai media penghubung antara kabel fiber optik dan kabel fiber kode OTP. Kemudian, OTP menghubungkan ke perangkat lain sebagai manajemen dan perlindungan kabel agar tetap rapi dan aman. Menyediakan tempat untuk splicing atau menghubungkan melalui adaptor kabel fiber optik antara jaringan utama dan jaringan distribusi. Yang kedua, splicing tray. Fungsinya yaitu untuk melindungi sambungan fiber agar tidak bengkok atau rusak akibat tekanan dan tarikan. Menyusun serat optik dan sambungan dengan rapi agar saat pemeliharaan atau perbaikan mencegah agar kabel tidak saling bertumpukan atau berjauhan yang bisa menurunkan kualitas sinyal. Kemudian ada adapter ini, yaitu berfungsi sebagai tempat bertemunya dua konektor sehingga kabel bisa terhubung tanpa splicing permanen agar inti serat optik dari kedua konektor tetap sejajar sempurna sehingga transmisi sinyal tidak terganggu atau hilang. Kemudian ada pigtail ini, yaitu sebagai penghubung antara kabel fiber optik ke adapter, mempermudah koneksi ke perangkat, meningkatkan fleksibilitas dalam konfigurasi. Halo guys, kali ini saya akan mereview ODP Tanam. ODP Tanam adalah sebuah perangkat pasif yang digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik utama dengan pelanggan di rumah atau gedung dalam jaringan fiber to the home. ODP berfungsi sebagai titik distribusi untuk menghubungkan kabel serat optik dengan pelanggan di rumah atau di gedung. Dengan menggunakan teknologi ini, sinyal optik dapat disalurkan langsung ke setiap pengguna dengan kecepatan dan kualitas yang optimal. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari cover ini. Fungsinya adalah untuk melindungi dari gangguan luar seperti panas dan hujan, dan juga melindungi komponen-komponen di dalam ODP Tanam ini. Selanjutnya saya akan mereview komponen di dalam ODP ini. Yang pertama yaitu adapter. Adapter berfungsi menjadi titik temu antara kabel drop ke pelanggan dan kabel distribusi dari ODC atau OTB melalui konektor standar SC atau APC. Yang kedua, menjaga posisi konektor tetap sejajar untuk memastikan kualitas transmisi. Yang ketiga, menjadi titik terminasi pada sambungan optik agar lebih fleksibel dan rapi, mempermudah troubleshooting atau penggantian koneksi. Yang kedua adalah kabel patchcore. Ini berfungsi sebagai penghubung fisik atau perangkat dalam jaringan komputer seperti komputer ke switch atau router ke perangkat lain di dalam jaringan. Yang kedua, membantu mengoptimalkan transmisi data dan mengurangi potensi gangguan atau kehilangan sinyal. Yang ketiga adalah kabel pigtail. Kabel ini berfungsi menyambungkan serat distribusi ke sistem konektor, mempermudah koneksi tanpa harus melakukan splicing langsung di ODP, menjamin kestabilan koneksi dan efisiensi sambungan serta mengurangi risiko kerusakan pada konektor. Yang keempat adalah splitter. Ini berfungsi untuk membagi sinyal optik menjadi beberapa output, misalnya 1:8 core, sehingga satu jalur bisa melayani banyak pelanggan. Yang kedua, menghemat kabel dan port dan membagi satu sumber sinyal ke beberapa tujuan. Yang kelima adalah kabel distribusi core. Kabel ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal optik dan dari titik distribusi optical distribution point atau ODP ke pengguna akhir dalam jaringan fiber to the home atau FTTH. Dan yang kedua, memungkinkan penyambungan kabel utama atau feeder dengan kabel distribusi di optical distribution atau ODC. Yang ketiga, kabel distribusi menghubungkan ODC dengan ODP, memastikan sinyal optik dapat diteruskan ke pengguna. Itu adalah penjelasan dari semua komponen di dalam ODP Tanam ini. Saya Muhammad Dengka Saputra. Saya akan memaparkan bagian dari internet, yaitu ODP. ODP adalah titik terminasi yang menghubungkan
menyambungkan antara kabel distribusi dengan kabel drop core. Di dalam ODP ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama itu adalah splitter. Splitter adalah komponen yang digunakan untuk membagi sinyal fiberoptik ke beberapa pelanggan. Yang kedua itu adalah kabel feeder yang digunakan untuk jadi sumber internet untuk para pelanggan. Nah, yang ketiga itu adalah terminasi atau splicing. Ini digunakan untuk menghubungkan kabel feeder ke kabel drop core. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoyrunisa Oktavia dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada joint box atau joint closure. Yang pertama yaitu kabel distribusi, berfungsi untuk menyalurkan sinyal cahaya melalui serat kaca atau plastik dengan kecepatan tinggi, menjadi media utama dalam jaringan telekomunikasi dan jaringan internet dan menjangkau lebih luas dibanding kabel tembaga, dan sebagai penyambung alat transmisi. Yang kedua yaitu ada splicing yang berfungsi untuk menghubungkan serat optik, khususnya metode fusion splicing untuk menyambungkan dua ujung serat optik secara permanen tanpa menggunakan konektor. Yang kedua menghasilkan sambungan yang sangat minim kehilangan sinyal atau loss dibandingkan dengan metode lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Aulia Habibia. Dan saya Muslimah Wisa Pramudiwardani. Ini adalah gambaran ODC. ODC ini berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan optik seperti konektor dan penyambungan splicing untuk menghubungkan kabel feeder dengan kabel distribusi. Berikut ini adalah fungsi komponen pada box ODC. Kabel feeder berfungsi sebagai jalur transmitasi utama untuk sinyal optik dalam jaringan fiber optik, menghubungkan perangkat utama seperti OLT dengan perangkat di titik distribution seperti ODC. Selanjutnya adalah base tray. Fungsi base tray menyediakan ruangan organisir untuk melakukan penyambungan kabel dan pemasangan konektor adaptor yang sangat penting dalam jaringan fiber optik, dan memastikan bahwa kabel-kabel serat optik diatur dengan rapi dan terlindungi dari kerusakan fisik. Selanjutnya, komponen space splitter berfungsi sebagai tempat dudukan PLC, menghubungkan perangkat utama seperti OLT dengan perangkat di titik distribusi seperti ODC. Selanjutnya adalah komponen adapter, akan untuk menyambungkan dua konektor fiber optik yang berbeda dengan konektor yang sama. Adapter memastikan bahwa konektor tetap stabil dan cahaya dapat ditransmisikan tanpa gangguan, menyambungkan serat optik yang berbeda atau serat optik yang sama. Lalu komponen holder manajemen kabel, mengatur dan manajemen kabel fiber optik secara sistematis, memastikan jalur kabel terhindar dari kerusakan dan memudahkan identifikasi, mempermudah proses perbaikan dan perawatan kabel fiber optik, serta mengurangi risiko kesalahan. Lalu di dalam base tray di sini ada komponen kabel pigtail dan tray splicing. Kabel pigtail ini berfungsi sebagai pengakhir penyambungan fusi atau penyambungan mekanis dan menghubungkan serat optik dengan konektor yang sesuai seperti SC, LC atau ST agar dapat terhubung dengan perangkat. Lalu yang terakhir adalah tray splicing, berfungsi sebagai melindungi sambungan serat optik dari kerusakan fisik seperti benturan atau tekanan yang dapat mengganggu transmisi sinyal, membantu mengatur sambungan serat optik secara rapi sehingga mudah diidentifikasi dan diakses saat pemeliharaan atau perbaikan.